Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nurwahyuni, dalam mata kuliah Metode Perancangan Program. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 3, membahas tentang developing an algorithm, atau membangun sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, secara objektif yang akan dibahas adalah yang pertama itu mengenalkan sebuah metode dalam menganalisis permasalahan dan membangun solusinya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, membangun sebuah algoritma yang simple atau yang mudah yang dapat digunakan dalam sequence control structure-nya. Yang ketiga, itu mengenalkan sebuah metode yang kita gunakan, kemudian akan dilakukan secara pengecekan secara manual apakah permasalahan tersebut kita bisa bangun solusinya seperti apa. Kemudian outline-nya yang pertama kita harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu, defining the problem atau mendefinisikan permasalahan. Yang kedua, designing a solution algorithm atau mendesain sebuah solusi algoritma. Kemudian yang ketiga, mengecek solusi algoritma. Jadi setelah kita mendesain solusi algoritmanya, kita akan cek solusi tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian di sini defining the problem itu yang pertama adalah melibatkan untuk selalu membaca dan membaca secara terus-menerus secara berulang masalah yang akan kita bahas. Jadi kita harus membaca secara cermat nih. Apakah masalah yang ada di sana dan bagaimana cara kita menentukan solusinya. Selain itu, kita juga membutuhkan sebuah informasi tambahan agar permasalahan yang kita bahas ini tidak ambigu atau tidak jelas maknanya seperti apa. Nah, kemudian untuk menganalisis hal tersebut itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu inputnya itu apa, kemudian outputnya itu bagaimana, dan pemrosesannya itu seperti apa. Nah, saat membaca rumusan masalah, komponen input dan output itu sebenarnya mudah diidentifikasi dengan mana yang menggunakan kata benda dan mana yang menggunakan kata sifat. Seperti itu. Kemudian, kalau untuk pemrosesan, biasanya masalah menggambarkan langkah-langkah pemrosesan sebagai tindakannya itu seperti apa. Nah, saat membagi masalah menjadi 3 komponen yang berbeda, analisis kata-kata aktual yang digunakan dalam spesifikasi dan bagi menjadi kata-kata yang deskriptif. Jadi kalau misalnya kita menemukan sebuah permasalahan, kita bagi dulu nih menjadi 3. Mana kata benda, mana kata sifat, dan mana langkah-langkah yang memang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam beberapa permasalahan, masalah pemrograman terutama, itu input, proses, dan output itu tidak didefinisikan secara jelas. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu, sebaiknya berkonsentrasi pada output yang diperlukan. Nah, kemudian setelah kita tahu outputnya bagaimana, maka kita tentukan input dan cara atau proses untuk menyelesaikan langkah-langkah yang telah diinput. Gitu. Jadi yang pertama tentukan dulu outputnya. Setelah outputnya diketahui, maka tentukan input dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Nah, kemudian jangan mencoba untuk menemukan solusi sebelum masalah sepenuhnya didefinisikan. Jadi jangan pernah menentukan solusinya apa kalau kalian sendiri belum paham permasalahannya itu di mana. Dengan melihat kata benar dan kata sifat yang digarisbawahi, maka mudah untuk melihat bahwa input untuk masalah ini adalah 3 angka dan outputnya adalah total. Gitu. Jadi di sini ada contoh di mana sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka dan menjumlahkannya. Setelah dijumlahkan, maka dia akan mencetak total angka-angka yang sudah dijumlahkan itu berapa. Nah, kemudian ini kita gambarkan inputnya adalah angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, prosesnya ini adalah penjumlahan dari ketiga angka tersebut. Setelah itu outputnya akan menghasilkan total. Nah, jadi yang kedua ada garis bawah kata kerja dan kata keterangan yang digunakan dalam spesifikasi. Ini untuk menetapkan tindakan yang diperlukan itu seperti apa. Jadi inputannya itu berupa apa, prosesnya, kemudian outputnya itu bagaimana. Selanjutnya, sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, menjumlahkan, dan mencetak totalnya. Dengan melihat kata-kata yang digarisbawahi, itu kita bisa melihat bahwa kata kerja pemrosesan adalah baca, jumlah, dan cetak. Baca ini sebagai input,
jumlah ini adalah prosesnya, kemudian cetak itu adalah outputnya. Seperti itu. Jadi inputnya itu adalah angka 1, 2, dan 3. Prosesnya itu dia akan membaca 3 angka terlebih dahulu yang sudah kita input. Kemudian dia akan menjumlahkan ketiga angka tersebut. Setelah itu dia mencetak angka total. Maka output yang kita hasilkan atau output yang kita terima itu adalah total dari penjumlahan ketiga angka yang telah diinput. Seperti itu. Kemudian, ketika menulis langkah-langkah pemrosesan dalam suatu algoritma, gunakan kata-kata yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, tadi kita harus di prosesnya tersebut, kita harus menjelaskan bahwa harus baca dulu 3 angka yang diinput. Maka read 3 number, add number together. Jadi dia yang pertama itu read 3 number. Oke, kemudian setelah itu add number together. Jadi yang pertama read nih, baca dulu 3 angka yang masuk. Kemudian add itu menambahkan ketiga angka tersebut, sorry. Jadi yang pertama membaca 3 angka yang masuk, yang kedua add menjumlahkan ketiga angka secara bersamaan, yang terakhir adalah print, mencetak total yang sudah dijumlahkan. Ada pola dalam kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan langkah-langkah ini. Setiap tindakan digambarkan sebagai kata kerja tunggal, diikuti oleh objek 2 kata. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa jika Anda mengikuti konvensi ini untuk menggambarkan langkah pemrosesan, 2 manfaat akan dihasilkan. Yang pertama, menggunakan pendekatan disiplin untuk definisi masalah, dan yang kedua, pemrosesan dibagi menjadi tugas atau fungsi yang terpisah. Nah, jadi ada read, ada add, ada print. Read dibaca sebagai input, add itu adalah proses, kemudian print itu adalah outputnya. Kemudian contoh yang lain adalah sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal dalam membaca suhu maksimum dan minimum pada hari tertentu. Menerima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat dan menghitung suhu tersebut, kemudian menampilkannya ke layar suhu rata-rata. Dihitung dengan di mana suhu maksimum ditambah suhu minimum kemudian dibagi menjadi 2. Pertama, kita harus menetapkan terlebih dahulu komponen input dan outputnya itu yang mana. Oke. Kemudian setelah itu, sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk maksimum dan minimum suhu pada hari tertentu. Kemudian yang harus ditampilkan adalah suhu rata-ratanya. Di mana untuk menghitung suhu rata-rata ini didapat dari suhu maksimum ditambah suhu minimum kemudian dibagi 2. Nah, komponen inputnya adalah membaca suhu maksimum dan minimum. Dan outputnya adalah mencetak suhu rata-rata. Maka bisa kita gambarkan seperti ini. Input, maksimum temperatur, dan minimum temperatur. Kemudian output yang dihasilkan adalah rata-rata dari temperatur tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat langkah-langkah pemrosesan berdasarkan input dan output yang sudah kita tentukan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di mana inputnya adalah maksimal temperatur dan minimal temperatur. Kemudian di prosesnya yang pertama dia akan prompt suhu. Kemudian get suhu. Jadi dia akan mendapatkan data suhu yang telah diinput. Nah, kemudian calculate average. Dia akan mengkalkulasikan berdasarkan rata-rata suhu dari data suhu yang telah diinput. Display average suhu. Dia akan menampilkan suhu rata-rata yang telah dihitung atau dikalkulate. Kemudian setelah itu dia akan menampilkan atau output dari suhu rata-ratanya berapa. Kata kerja pemrosesan mulai dari prompt, get, calculate, and display. Dengan menemukan objek terkait dari kata kerja ini, diagram pendefinisian sekarang dapat diselesaikan. Jadi berdasarkan diagram pendefinisian ini, setelah kita mendapatkan input dan output, maka kita bisa langsung menentukan processingnya itu seperti apa. Gitu. Oke, kemudian designing a solution algorithm. Nah, ini tugas yang paling menantang pada saat kita menentukan atau mendesain sebuah algoritma solusi dalam sebuah siklus hidup suatu program. Nah, setelah masalahnya didefinisikan dengan benar, kita bisa mulai menguraikan solusinya. Upaya pertama yaitu algoritma solusi biasanya tidak menghasilkan produk jadi. Jadi langkah-langkah algoritmanya itu atau langkah-langkah solusinya mungkin nantinya dapat diubah atau dihapus sesuai dengan kebutuhan. Di sini, pseudocode itu berguna dalam proses coba-coba. Jadi sebelum kita masuk ke algoritmanya, kita buat dulu pseudocode-nya. Kita coba-coba dulu menggunakan pseudocode.
Kemudian kita akan menentukan mana yang harus ditambah, mana yang harus dihapus, atau mana yang harus diubah untuk instruksinya. Nah, kalau untuk mengubah algoritma itu tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita bisa tentukan agar sesuai hasil yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa argumen bahwa pekerjaan seseorang programmer berakhir dengan desain algoritma. Setelah itu, seorang pembuat kode atau programmer dapat mengkodekan algoritma solusi ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Padahal dalam prakteknya itu sendiri, itu biasanya tidak terjadi. Jadi, biasanya mulai dari pengkodean sampai dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendefinisikan masalah, sampai dengan rancangan algoritma solusi selesai, itu barulah selesai tugas dari seorang programmer. Gitu. Jadi sebelum programmer itu kan ada analis. Nah, yang nanti akan menganalisis permasalahan itu adalah tugasnya analis. Setelah masalahnya jelas, solusinya seperti apa yang harus dibuat, maka akan langsung ke programmer. Mulai dari mendesain, memasukkan atau membuat algoritma, kemudian melakukan uji coba terhadap algoritma tersebut. Setelah itu baru akan dilakukan maintenance. Seperti itu. Nah, di sini berikut adalah algoritma solusi untuk 3 contoh sebelumnya. Jadi semuanya melibatkan struktur kontrol urutannya aja. Tidak ada keputusan atau loop sehingga algoritma solusinya relatif sederhana. Tadi contohnya adalah sebuah program yang diperlukan untuk membaca 3 angka dan menjumlahkan serta mencetak totalnya. Oke, solusi algoritmanya adalah diagram yang menentukan atau menunjukkan apa yang diperlukan dan perhitungan sederhana akan menentukan caranya menggunakan pseudocode. Dan struktur kontrol urutan membangun algoritma solusi sebagai berikut. Add three number. Nah, ini adalah nama dari si algoritmanya. Dia memasukkan 3 angka. Read, dia akan membaca angka yang pertama, angka yang kedua, dan angka yang ketiga. Setelah itu, total didapatkan dari angka ke-1 ditambah angka kedua dan angka ketiga. Setelah itu, print total. Jadi yang pertama, read, dia membaca angka yang telah diinput, kemudian dilakukan proses penghitungan total, setelah itu dia akan mencetak total tersebut. Nah, ini adalah solution algoritmanya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam algoritma solusi. Yang pertama, sebuah nama telah diberikan untuk algoritma. Contohnya tadi add three number, ini adalah nama dari algoritmanya. Dan harus menjelaskan secara singkat isi dari si algoritmanya itu fungsinya untuk apa. Kemudian yang kedua pernyataan end. Jadi setiap algoritma itu harus ada akhirnya bahwa algoritmanya telah selesai. Yang ketiga, semua langkah pemrosesan itu diidentifikasi agak mudah dibaca. Jadi harus ada identifikasinya supaya mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan. Kemudian setiap langkah pemrosesan dalam diagram pendefinisian berhubungan langsung dengan satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Misalnya baca 3 angka, mendefinisikannya dengan read angka 1, angka 2, dan angka 3. Kemudian menjumlahkan, didefinisikan dengan total sama dengan angka plus 1, plus 2, dan plus 3. Kemudian mencetak total, berarti print total, seperti itu. Setelah algoritmanya selesai, maka dilakukan dash checking solusi dan kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, setelah itu kita akan mengecek nih solusi algoritmanya. Setelah algoritma solusi telah ditetapkan, itu harus diuji kebenarannya, sudah sesuai atau belum, atau sudah fungsinya sudah dapat menyelesaikan permasalahan atau belum. Nah, jauh lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam pseudocode daripada dalam kode program. Betul, kenapa? Karena dalam pseudocode itu masih menggunakan bahasa kita sebagai manusia umum. Read, add, print. Nah, itu dalam pseudocode itu banyak menggunakan kata-kata tersebut. Jadi lebih mudah untuk mendeteksi kesalahannya. Sedangkan kalau dalam algoritma atau penyusunan sebuah listing program, itu menggunakan bahasa pemrograman tergantung aplikasi yang kalian buat. Contohnya, bahasa Java atau JavaScript dengan bahasa HTML itu beda penulisan programnya. Maka untuk menemukan kesalahannya kita harus mengerti dulu bahasa pemrograman yang digunakan seperti apa. Kemudian di sini dash checking melibatkan penelusuran melalui logika algoritma dengan beberapa data uji yang dipilih. Artinya bekerja melalui logika algoritma persis seperti yang dilakukan komputer, melacak semua nilai variabel utama pada selembar kertas. Jadi memainkan logika seperti komputer ini tidak hanya membantu mendeteksi kesalahan sejak dini, tetapi juga membantu Anda menjadi terbiasa dengan cara program berjalan. Jadi misalnya kalau kita membuat sebuah listing program, itu sama saja
seperti kita mengecek sebuah lembar tugas yang menggunakan kertas gitu. Nah, kita harus bisa melihat kesalahannya itu ada di lembar keberapa atau di baris keberapa, seperti itu. Kemudian selecting test data. Saat memilah data uji itu saat memilih data uji untuk memeriksa algoritma, biasanya kita lihat spesifikasi program dan pilih kasus uji yang sederhana. Jadi didasarkan pada persyaratan spesifikasi, bukan terhadap algoritmanya. Anda masih dapat berkonsentrasi pada apa yang seharusnya dilakukan oleh program. Untuk memeriksa algoritma, Anda hanya memerlukan beberapa kasus uji sederhana. Jadi supaya bisa terlihat ini sudah sesuai atau belum, itu kita harus melakukan uji atau selecting test data. Nah, di sini step in desk checking and algoritma ada 6 langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, memilih kasus uji input sederhana yang valid. 2 atau 3 kasus ujinya biasanya cukup. Kemudian tetapkan hasil sederhana yang diharapkan. Buatlah tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan. Kemudian jalankan kasus uji pertama melalui algoritma. Yang kelima, ulangi proses walkthrough menggunakan kasus data uji lainnya. Kemudian yang keenam, periksa apakah hasil yang diharapkan itu ditetapkan pada langkah 2 cocok dengan hasil aktual yang dikembangkan pada langkah 5. Jadi yang nomor 2 ini dengan nomor 5 itu hasilnya harus sesuai gitu. Kemudian dengan memeriksa algoritma di meja, Anda mencoba mendeteksi kesalahan lebih awal. Nah, ini adalah step atau langkah-langkah melakukan desk checking and algoritma. Kemudian desk checking akan menghilangkan sebagian besar kesalahan, tetapi masih tidak dapat membuktikan bahwa algoritma tersebut itu 100% benar. Contohnya, di sini yang pertama membaca angka 1, 2, dan 3. Yang kedua menghitung total, yang ketiga print total, kemudian N. Pilih 2 set data uji. Nah, kita akan memasukkan angka yang pertama adalah 10, angka kedua 20, angka ketiga 30. Second data setnya itu 40, 41, sama 42. Nah, sedangkan data yang pertamanya itu adalah 60, yang kedua adalah 123. Nah, hasil yang kita harapkan adalah penjumlahan dari ketiga angka tersebut, sehingga menghasilkan angka 60. Nah, sedangkan untuk second data set ini itu tidak diharapkan, atau datanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, seharusnya siapkan tabel. Jadi angka yang pertama ini 10, angka yang kedua 20, angka yang ketiga 30, maka menghasilkan data 60. Oh, sorry, data yang kedua itu adalah angka pertamanya 40, angka keduanya 41, angka ketiganya itu 42. Jadi yang ini data pertama yang diinput, yang ini adalah second data set, berarti data kedua yang diinput. Total yang dihasilkan adalah 60 dan 123 sesuai dengan angka-angka yang telah kita masukkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek, benar nggak sih 10 ditambah 20 ditambah 30 itu 60, atau 40 ditambah 41 ditambah 42 itu 123, itu betul atau tidak, kita bisa cek dengan secara manual gitu checkingannya. Nah, kemudian desk checking ini seharusnya memakan waktu tidak lebih dari beberapa menit. Nah, Anda sekarang dapat melanjutkan untuk melakukan pengkodean algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Kesimpulannya adalah mendefinisikan masalah dengan membuat defining program itu diperlukan. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat sebuah solusi yang salah. Jadi kalau misalnya permasalahannya belum jelas, kemungkinan solusi yang dihasilkan atau diberikan pun tidak akan sesuai. Kemudian membuat algoritma solusi menggunakan pseudocode. Kenapa menggunakan pseudocode? Karena kalau pseudocode itu masih menggunakan bahasa yang memang kita mengerti, seperti read, add, print gitu kan. Nah, itu silahkan bisa kita rubah-rubah atau kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, desk check algoritma menggunakan 2 kasus uji yang valid. Jadi melakukan tadi misalnya menginput angka-angka atau nomor-nomor yang memang dibutuhkan pada saat menghitung 3 angka total dari 3 angka yang kita input, misalnya seperti itu. Jadi kita harus melakukan desk checking dan ngecek juga nih secara manual, benar nggak sih ini kalau dijumlahkan itu hasilnya sekian. Kalau misalnya sudah sama hasilnya, maka algoritma tersebut berarti bisa digunakan. Oke, sampai di sini penjelasan untuk pertemuan 3. Jika ada penjelasan yang memang kurang dipahami, bisa ditanyakan via WA group atau halaman diskusi e-learning.bsi.ac.id. Sekian, saya cukupkan penjelasan materi pertemuan 3 mengenai development and algorithm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.